pagi adik-adik. Kali ini kita berjumpa lagi melalui video yang saya buatkan ini. Dan ini sangat penting untukmu karena Senin depan kita sudah UTS, ujian tengah semester. Nah baik, ada beberapa pokok bahasan atau subjudul yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama itu ada konversi satuan. 2. Menghitung nilai pada pada jangka sorong dan mikrometer sekrup. 3. Perubahan fisika dan kimia. 4. Penulisan ilmiah. 5. Perbedaan antara massa dan berat. Oke. Kita kasih batas. Kita mulai dari konversi satuan. Nah, apa itu konversi? Kita sedikit ulang. Konversi adalah mengubah satu satuan ke satuan yang lain. Bisa nanti satuan dari besaran panjang, bisa satuan dari besaran massa, dari besaran waktu. Misalnya untuk besaran panjang 1 kilometer sama dengan berapa meter? Tentu jawabnya 1000 meter. Ya. Nah, itu dia. Nah, saya contohkan kali ini adalah mengubah satuan besaran kecepatan. Di mana kita ketahui kecepatan itu adalah besaran turunan. Ya. Nah, mari kita perhatikan. Oke. Konversi satuan. Contoh 20 meter per sekon sama dengan titik-titik kilometer per jam. 20 meter per sekon sama dengan titik-titik kilometer per jam. Maka kita ubahlah, ya. Nanti ada rumus ya cepatnya atau angka cepat untuk menghitung. Ubah ini dulu, meter sama dengan berapa kilometer? Sudah pasti 1/1000, ya, kilometer. Sekon diubah ke jam, tentu per 1000, 1/3600 sekon. Maka ini samalah 1/1000 dikali 3600/1, ya. Sifat-sifat matematika, kalau dia pembagian seperti ini dapat berubah menjadi perkalian, tetapi dengan catatan dia dibalik, begitu ya. Nah, baik, langsung saja bisa dimatikan nolnya. Coret 20, coret 20. 36/10. Sederhanakan. Bagi 2, 5. Bagi 2, 18. Berarti meter per sekon ke
kilometer per jam itu sama dengan 18/5 ya. Jadi meter per sekon ke kilometer per jam itu dikali 18/5 kalikan kali 20 bagi 5 1 bagi 5 4. Maka 4 dikali 18 sama dengan 72 km per jam. Jadi kalau pada kendaraan menunjukkan di speedometernya 20 meter per sekon itu sama atau sekonversi dengan 72 km per jam ya. Nah, bagaimana kalau diketahui dalam kilometer per jam lalu ditanyakan berapa meter per sekon? Caranya tinggal membalikkan ini tadi menjadi 5/18 ya. Jadi kalau misalnya contoh soal B, oke, kita balikkan 36 km per jam sama dengan berapa meter per sekon? Maka 36 dikali 5/18 bagi 18 1 bagi 18 2 dikali dengan 5 sama dengan 10 meter per sekon ya. Nah, jadi ini konversi satuan kecepatan ya, maaf, konversi satuan kecepatan. Nah, bagaimana dengan satuan waktu? Misalnya ya, sama dengan titik-titik sekon atau detik. Nah, ini gampang. Gimana kita ketahui 1 menit sama dengan 60 detik? Maka kalikan saja 90 dikali 60 detik sama dengan 9 dikali 6 54 tambah 20 5.400 sekon. Begitu ya. Nah, ini konversi. Kemudian di bukumu ada satuan untuk bilangan pangkat 10 ya. Kalau kamu baca bukumu di situ ada milimeter ya. Kemudian kalau satuan kuota dia ada kilobyte, megabyte, gigabyte. Nah, bagaimana kalau itu kita konversikan? Contohnya seperti ini. 3 tadi 2. Jika diketahui paket saya main internet. Jika diketahui sisa paket saya ya sebesar 1000 kilobyte, maka ini sama dengan berapa gigabyte? GB. Nah, kamu harus tahu kalau kilobyte itu adalah 1000 byte, sedangkan kalau gigabyte itu 10 pangkat 9 ya. Sekali lagi, kilobyte 10 pangkat 3 atau 1000, megabyte 10 pangkat 6 atau 1 juta, gigabyte 10 pangkat 9
Nah, berarti ini sama dengan berapa? 1000 kilobyte per satu ya, atau ini sama dengan 10 pangkat 3 per 10 pangkat 9. Nah, perpangkatan 10 kalau seperti ini, dia akan menjadi 10 pangkat 3. Yang ini naik ke atas, pangkat berubah tanda, positif jadi negatif. Maka dikali 10 pangkat minus 9, ya, sama dengan 10 3 ditambah minus 9 sama dengan minus 6 gigabyte. Begitu ya. Jadi 1000 kilobyte sama dengan 10 pangkat minus 6 GB, atau sama lah itu dengan 0,0000001 gigabyte. Dan masih banyak konversi-konversi untuk besaran yang lain. Bisa saja suhu, ya. Jika diketahui Celsius, nanti yang ditanyakan Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, dan skala suhu yang lain, begitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 2, yaitu menghitung nilai jangka sorong dan mikrometer skrup. Tapi ini kita lompati dulu ya, karena gambarnya ada di papan tulis sebelah sana. Nanti kita berpindah ke situ. Nah, kita lompat dulu ke perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan satu benda yang tidak menghasilkan zat baru, ya, hanya bentuknya saja yang berbeda. Itu dia perubahan fisika. Contoh papan tulis ini dari pohon, kemudian ada tukang pengrajin mengubahnya menjadi papan tulis, meja, kursi, dan lain sebagainya. Itu adalah perubahan fisika, ya. Contohnya yang lain apa? Beras digiling atau ditumbuk, ya. Karbohidrat menjadi tetap karbohidrat, hanya strukturnya saja yang berbeda, menjadi lebih halus. Apalagi contohnya, kertas dikoyak-koyak menjadi lebih kecil. Itu adalah perubahan fisika juga. Air membeku, es mencair. Pokoknya ingat, segala suatu benda yang mengalami perubahan bentuk dan dapat kembali ke semula, itu adalah perubahan fisika. Sebaliknya, perubahan materi atau benda yang menghasilkan struktur baru, menghasilkan zat baru, itu adalah perubahan kimia. Contoh, kertas dibakar, dari kertas menjadi abu. Abu tidak bisa kembali ke menjadi kertas.
Perkaratan itu perubahan kimia. Nasi basi kimia. Buah membusuk kimia. Apalagi? Besi berkarat tadi sudah ya. Jadi itu perlu kamu dalami. Dan nanti baca lagi buku apa-apa saja, banyak contoh-contohnya perubahan fisika dan kimia ya. Nggak usah saya tulis. Penulisan ilmiah. Nah, penulisan ilmiah ada tata caranya. Penulisan ilmiah titik 2. 1. Terdiri dari dua kata. Terdiri dari dua kata, di mana kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Ya. Nanti urutan takson ini ada hubungannya ya. Oke. Yang kedua, kata pertama ditulis atau diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Dilanjutkan huruf kecil. Kemudian yang ketiga, penulisannya dicetak miring. Boleh. Di garis bawahi juga boleh. Garis bawahi. Ya, terpisah. Contoh, nama ilmiah dari padi adalah Oryza sativa. Maka perhatikan penulisannya harus tepat ya. Kalau ada nanti soal, memang ejaannya adalah sama-sama Oryza sativa, tapi perhatikan dengan detail, perhatikan dengan baik penulisannya. Harus dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian penulisannya harus dicetak miring. Atau di garis bawahi. Oryza sativa. Ini ya. Atau boleh cetak miring. Oryza sativa. Kalau sudah cetak miring tidak usah digaris bawahi. Contoh yang lain. Ikan mas. Cyprinus carpio. Oke, Cyprinus carpio atau ditulis atau dicetak miring. Cyprinus carpio. Tidak usah digaris bawahi. Ya. Dan contoh-contoh lainnya seperti ayam itu galus-galus. Ya, kucing rumah atau peliharaan Felis domestica, harimau Sumatera, Panthera tigris, ya dan lain sebagainya. Bawang Allium cepa, bawang merah, bawang putih Allium sativum dan lain-lain ya. Nanti cari nama-nama Latin contoh-contohnya, hafalkan. Baik, itu untuk penulisan nama ilmiah. Oh ya, sedikit tentang urutan takson, kamu harus hafal urutan takson untuk tingkatan klasifikasi, ya.
Itu urutan takson, ya. Dimulai dari filum. Kalau dia hewan, untuk hewan dimulai dari filum, untuk tumbuhan dimulai dari divisi atau divisio. Selanjutnya filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Ya, ini penting untuk pengklasifikasian atau penamaan ilmiah. Apa filumnya, apa divisionya kalau dia tumbuhan. Kelasnya apa? Ordo. Ordo itu sama dengan bangsa, kebangsaannya ya. Ordo, bangsa. Famili. Famili ini suku. Suku ya. Genus, marga. Dan spesies itu jenisnya. Nah, ini namanya urutan takson. Ya, urutan takson. Ini dia ya. Yang berikutnya perbedaan massa dengan berat. Nah, sehari-hari memang kita terlalu sering atau kebiasaan mengatakan berat badanku, berat badanmu berapa, begitu ya. Nah, sebenarnya itu salah ya. Kenapa dibilang salah? Karena kedua itu adalah besaran yang berbeda. Massa adalah besaran pokok, sedangkan berat adalah besaran turunan, dan satuannya juga berbeda. Massa itu satuannya adalah kilogram, sedangkan berat satuannya adalah newton. Nah, mari kita perhatikan sedikit. Kelihatan ini? Ya. Massa satuannya kilogram, kg, sedangkan berat satuannya newton. Berat atau simbolkan F W ya, W sama dengan M dikali A atau M dikali G. Untuk mencari berat digunakan rumus W sama dengan M dikali A. Berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Jadi sekali lagi ingat, berat dipengaruhi oleh gravitasi di mana dia berada, baik di bumi maupun di bulan. Ya. Jadi massa saya di bumi kalau sama dengan ketika saya pergi ke bulan. Misalnya saya pergi ke bulan kan, massanya sama di sini, di bumi dan di bulan. Tetapi beratnya berbeda. Kenapa? Karena percepatan gravitasi di bumi dengan di bulan tidaklah sama. Begitu ya. Ya. Berat di bumi di bulan itu sisanya hanya 1/6. 1/6 berat ketika berada di bumi, gitu. Ini dia. Maka bila diketahui massa badu 100 kg. Kalau dia pergi ke bulan atau dia karena dia astronot mungkin ya, berapakah massanya di bulan, massa badu?
Ayo berapa? Tentu 100 kg juga karena massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi 100 kg massanya di bumi, di bulan massanya juga 100 kg. Nah, bagaimana dengan berat? Kalau berat si baju 100 Newton di bulan ya,